Ia langsung bergerak maju ke sisi kanan sembari melepaskan diri dari penjagaan Muto. Seakan paham, Tachibana pun juga mulai bergerak membuka ruang ke sisi kiri untuk mengaburkan fokus pemain lawan. Melihat para pemain sudah terpancing tanpa ragu, Asari pun juga mulai bergerak ke tengah di jantung pertahanan lawan. Melalui kombinasi 1-2 dengan Otomo yang saat ini sedang menggiring bola, nyatanya hal itu pun mampu meloloskan Otomo untuk menceploskan bola ke dalam gawang tim lawan sekaligus merubah kedudukan bagi kedua tim 2 sama. Selanjutnya dengan gol penyama kedudukan itu pun lantas membuat Ashito menjadi semakin percaya diri untuk terus mengarahkan aliran permainan. Di mana pergerakan diagonal run yang ia terapkan sebelumnya untuk membongkar pertahanan lawan malah membuat beberapa orang terkejut seperti Andri dan kakak Tachibana. Mereka berpendapat bahwa aksi yang ditunjukkan Ashito itu benar-benar di luar nalar. Andri pun dibuat bertanya-tanya bagaimana mungkin Ashito mampu menggerakkan setiap rekannya di lapangan sesuai kemauannya. 守備陣が一番嫌がるプレーを一番のタイミングでどうして急にあんな Bahkan di sini pelatih Satake sendiri dibuat tak percaya ternyata Ashito mampu mengatur semua serangan di lapangan seorang diri. Ia pun yang tak ingin tim Esperion terus mendominasi langsung memerintahkan para pemainnya untuk memarking pergerakan Ashito. Di sini walaupun di marking sangat ketat, Ashito masih mampu mengatur aliran permainan dengan menggunakan jenis umpan sebagai isyarat pada rekannya. Ia yang saat ini telah sadar bahwa selain kontak mata dan arahan verbal masih ada cara lain untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan jenis umpan, membuat Ashito sendiri makin tambah percaya diri. Bahkan tanpa ragu ia meminta seniornya sendiri untuk mempertahankan posisi dan meminta bola di sana. Dengan bola di kakinya tanpa ragu Ashito langsung meletakkan umpan terukur pada Asari di sisi sayap kanan. Di mana Asari yang mendapatkan bola langsung berlari diagonal ke tengah dan selanjutnya kembali mengumpan pada Ashito yang telah berlari bersiap menerima bola. Dengan sedikit tipuan Ashito kembali melakukan diagonal run menuju sisi kiri pertahanan tim lawan. Benar saja di saat ada 3 pemain lawan yang coba menghentikan pergerakannya, Ashito langsung mengerahkan umpan crossing tepat di kaki Otomo. Walaupun sempat gagal dimanfaatkan Otomo, namun bola rebound masih mampu dimaksimalkan Ashito untuk mengungguli tim lawan dengan skor 3-2 di sana. Sontak melihat aksi Ashito itu pun membuat Hana seakan melihat sosok Fukuda dalam diri Ashito. 体勢が決した Sementara di lapangan setelah gol tersebut, tim lawan yang saat ini menaruh banyak pemain menjaga Ashito malah menciptakan celah dalam pertahanan yang mampu dengan lancar dimanfaatkan oleh Tachibana untuk menambah keunggulan Esperion dengan tendangan kerasnya. Sontak gol keempat tim Esperion ini pun seakan memupus harapan tim Musashino untuk memenangkan pertandingan tersebut. Bahkan di sini Kaneda sendiri dibuat frustrasi ketika mengingat-ingat permainan Ashito yang tak mampu ia jangkau. Saat ini Kaneda sudah mulai sadar bahwa level permainan yang ia percayai selama ini masih jauh berbeda di bawah Ashito. あんな風にやれねえんだよ Namun untungnya di sini Muto yang tak ingin menyerah begitu saja masih nampak sangat mempercayai Kaneda. Dengan sangat lantang Muto pun meminta agar Kaneda tak turun ke bawah guna menunggu kesempatan melakukan counter. Sontak keyakinan Muto pada Kaneda itu pun membuat dirinya saat ini seakan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. エースなら前にいろ金田全員でお前に集める Singkat cerita, pertandingan itu pun telah selesai dengan kemenangan tim Esperion. Walaupun tak dijelaskan secara gamblang, namun bisa terlihat dari ekspresi Ashito bahwa kedua tim bermain cukup sengit ketika laga akan segera berakhir. Di saat yang sama, pelatih Fukuda pun juga datang di hadapan para pemain Esperion mengumumkan bahwa Togashi Kuroda Otomo dan Ashito secara resmi naik promosi ke tim A. Keputusan itu diambil mengingat penampilan api yang ditunjukkan oleh mereka dalam pertandingan melawan Musashino sebelumnya. Togashi, Kuroda, Otomo, Ashito 明日から A チームに
Selanjutnya, Asito yang merasa kesempatan promosi ke dalam tim A saat ini terdapat peran penting pelatih Date dalam membimbing dirinya. Asito langsung mengucapkan rasa terima kasihnya pada pelatih Date. Walaupun awalnya pelatih Date nampak terkejut atas aksi Asito, namun kemudian ia sedikit memberikan wejangan pada Asito untuk tetap bertahan dan berjuang selama berada di tim A nanti. Walaupun Asito mengalami peningkatan yang sangat pesat ketika berada di tim B, namun pelatih Date meminta untuk tak meremehkan level permainan tim A. Seakan mengerti dengan nasihat itu pun, Asito langsung tersenyum gembira menatap pelatih Date. お前の成長の速さは著しい。だが A は甘くない。本当に甘くないんだ。少しずつ足元を固めろ。お前ならできる。 Selanjutnya, bukannya kembali ke asrama, Asito malah keluyuran di luar seakan memiliki sebuah beban yang sedang ia pikirkan. Walaupun bermain baik selama pertandingan hari ini, diperlihatkan ia nampak belum puas akan sesuatu. Namun untungnya kegalauan itu seakan agak bisa menghilang di saat tanpa sengaja Asito berpapasan dengan Hana. Di bawah guyuran hujan, Asito dengan semangat mulai menceritakan keberhasilannya bergabung dalam tim A sembari memegang tangan Hana dengan erat. Hana pun yang juga merasa senang tanpa aba-aba langsung memeluk erat Asito di sana. 何やってんだアシト、雨降ってきたぞ、早く寮に戻れ。 Namun kemudian Hana yang merasa malu atas tindakannya itu pun mulai mencoba menghindari Asito. Ia berkali-kali mencoba menjauh dari Asito dan tak ingin banyak melihat wajah Asito. Nampak perasaan Hana saat ini masih campur aduk setelah dirinya sering memikirkan Asito. Sementara melihat tindakan Hana itu pun, Asito langsung menanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Asito menilai tindakan Hana selama ini sangatlah aneh, tak seceria Hana yang ia kenal. Dan dari sinilah kemudian Hana pun langsung menceritakan bahwa dirinya sangat mencintai kakaknya. Bahkan ia terlihat sangat bersemangat ketika Asito membicarakan sepak bola yang dimainkan kakaknya di masa lalu. Namun di sini tak hanya kegembiraan yang nampak dari raut wajah Hana. Ternyata di lubuk hatinya yang terdalam, Hana merasakan sebuah kesedihan di saat kakaknya itu mengalami cedera yang menghentikan karirnya sebagai pesepak bola. Mendengar hal itu pun, Asito yang tak ingin terus-menerus berada dalam bayang-bayang pelatih Fukuda lantas meminta Hana untuk bisa mendukung dirinya karena jati dirinya sendiri, bukan karena Asito mirip dengan kakaknya. Ia menambahkan jika dukungan Hana pada dirinya seakan selalu memberikan Asito kekuatan ketika bertanding di lapangan. Mendengar perasaan Asito itu pun, tanpa pikir panjang Hana langsung mencium kening Asito dengan sangat lembut dan pergi meninggalkan Asito begitu saja. Nampaknya derasnya hujan di momen tersebut seakan menjadi saksi mekarnya cinta antara Asito dan Hana. せめて元気に送り出せ。激励していけ。 Selanjutnya, Oasis season pertama pun ditutup ketika Asito bersama Togashi sedang bersiap memasuki lapangan utama tempat latihan rutin tim A diadakan. Terlihat keseriusan untuk menjadi pemain inti tergambar dari raut wajah Asito yang sekaligus membuat anime Oasis season pertama pun berakhir.